Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan para siswa semua. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yakobus kelima ayat 7 sampai 11. Temanya adalah tentang kesabaran. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan dan sukacita. Tuhan, tolong kami untuk bisa diam dengan tenang, berkonsentrasi di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat menangkap pesan Tuhan. Tolong kami untuk bisa berubah di dalam pembaharuan budi kami, dan doa ini kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, guru, dan para siswa semua, pada zaman milenial ini, kesabaran merupakan salah satu karakter yang sulit, karena pengaruh daripada teknologi yang begitu pesat ya kemajuannya, sehingga yang tadinya mungkin kita punya nilai atau karakter kesabaran, tapi akhirnya mental itu ya kemudian berubah ya. Teknologi telah banyak membantu kita. Kita dengan mudah dapat memperoleh informasi dan dari berbagai sudut pandang, sangat cepat, sangat mudah, dan tidak lama. Nah, remaja kota besar seperti anak-anak sekarang, para siswa sekarang, sudah sangat mampu untuk memecahkan masalah karena adanya teknologi tersebut. Kalau misalnya para siswa ingin makan dengan cepat, bisa memesan lewat online dengan GoFood. Kalau ingin berpergian, bisa dengan Gojek atau Gokar. Kemudian kalau misalnya membutuhkan sesuatu, toko online pun sudah memberikan ya cara-cara yang sangat mudah untuk bisa menelusuri barang yang memang dibutuhkan. Dan ciri khas seperti itulah yang kita sebut dengan gaya hidup instan. Serba cepat, kadang melupakan proses yang harus dijalani. Padahal budaya menunggu dengan sabar itu merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh baik remaja maupun Bapak Ibu ya, orang percaya yang sudah dewasa. Nah, dalam kehidupan ini kenapa kesabaran itu begitu penting? Kalau kita lihat di jalan raya, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya kesabaran? Jalanan macet. Apakah kita harus menerabas begitu saja? Kemudian, kalau misalnya lampu merah, kalau kita tidak punya kesabaran, ya, kalau kita menerabas akan berakibat fatal bagi diri kita sendiri maupun bagi pengendara mobil lainnya atau pengendara motor lainnya. Punya kesabaran, yang terjadi adalah kekacauan. Lalu, apakah kesabaran itu sebenarnya? Mari kita pelajari kesabaran yang Alkitab katakan. Ada dua kata Yunani yang dipakai untuk menunjukkan kesabaran dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah makrotumia, yang kedua adalah hupomone. Makrotumia ini dipakai di Galatia 5 ayat 22, buah roh. Makrotumia artinya lambat untuk marah, atau singkatnya itu tahan menderita. Itu adalah kemampuan untuk menangani orang-orang yang sulit sebelum kita menjadi marah. Nah, tahan menderita adalah kualitas pengendalian diri terhadap provokasi yang tidak membalas dengan tergesa-gesa atau menghukum dengan segera. Orang-orang yang mungkin ya kita rasakan sangat sulit sekali untuk dihadapi. Nah, kalau kita menghadapinya dengan sabar, artinya kita bertahan untuk tidak langsung marah, itu adalah makrotumia. Nah, karena makrotumia ini atau kesabaran ini adalah buah roh, berarti kalau namanya buah adalah hasil dari sebuah proses yang panjang. Berbeda dengan karunia rohani. Buah roh itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan, ya. Dan kalau Yakobus menggambarkan seperti di ayat yang ke-7.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim hujan musim semi. Ya, jadi digambarkan oleh Yakobus itu sebagai seperti seorang petani. Ya, sedangkan hupomone itu adalah bersabar terhadap hal-hal, jadi di luar orang, bisa keadaan, bisa situasi atau lainnya. Nah, kesabaran ini adalah tidak menyerah kepada keadaan atau tunduk di bawah penderitaan yang hal itu berkaitan dengan pengharapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Nah, jadi pakar tata bahasa, seorang pakar tata bahasa itu menyimpulkan, oh kalau makrotomia itu berarti kita tuh kesabaran yang hormat kepada orang lain, sedangkan upomone itu kesabaran yang hormat kepada keadaan. Nah, dalam Yakobus 5 ini, ayat 7 sampai 11 itu ada kedua kata ini pun ada gitu ya. Jadi di ayat yang ke-7 maupun ayat yang ke-8 itu menggunakan kata makrotumia, sedangkan kedua kata ini ada di ayat 10 dan 11. Makrotumia juga upomone ya. Nah, surat Yakobus kepada kedua belas suku di perantauan itu menggambarkan bahwa pada saat itu sebenarnya kedua belas suku ini sedang mengalami kesulitan yang dialami ya akibat keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin pada saat itu terjadi penganiayaan yang cukup hebat karena mereka beriman kepada Yesus. Yakobus mengatakan bahwa mereka perlu bersabar. Makrotumia dikatakan mereka perlu bersabar menghadapi orang-orang tersebut karena keyakinan bahwa Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya akan datang untuk kedua kalinya. Nah, Bapak, Ibu, dan para siswa semua, bukankah kita juga diperhadapkan dengan keadaan seperti itu di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin ya di keadaan kita itu memang ada orang-orang yang sulit untuk berubah karakternya. Sudah kita beritahu ya dengan baik, ya sudah kita beritahu dengan jangka waktu yang panjang, tapi gak berubah-ubah juga. Sampai kita berpikir kapan nih mau berubahnya. Ada beberapa tanda yang mengecek bagaimana caranya kita adalah seorang sabar atau yang seorang tidak sabar. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita menuntut, ya, kita berarti adalah orang yang egois dan bukan orang yang sabar. Ketika kita masih bersungut-sungut, tidak mampu melihat, menerima orang lain apa adanya atau tidak bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain, melihat kesalahan orang lain, kita bersungut-sungut berarti kita tidak sabar. Kemudian kita tidak peka terhadap pembentukan Tuhan, kita mudah marah, jengkel, iri hati, itu menandakan bahwa kita bukanlah orang yang sabar. Ketidaksabaran merupakan dosa yang serius di hadapan Tuhan. Sebab itu, ketidaksabaran harus diatasi dengan serius pula. Nah, untuk memiliki kesabaran, maka yang dibutuhkan adalah berdoa, minta kesabaran. Kemudian kita juga membutuhkan persekutuan saat teduh. Ya, rutin baca firman Tuhan. Kemudian kita juga berserah kepada Tuhan dan minta kepenuhan daripada Roh Kudus. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa contohlah Ayub. Ayub menahan penderitaan, dia sakit, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, kemudian juga dia mengalami cercaan dari istrinya yang meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan tersebut, Alkitab mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 1 ayat 9 sampai 10.
Ayub tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan, bahwa ia selalu yakin bahwa Tuhan akan memperhatikan dia, melihat dia. Nah, kesabaran inilah yang diperlukan ya oleh kita semua untuk bisa menahan penderitaan dan berkorban. Kenapa? Karena kita bisa berharap kepada Allah akan menjawab seluruh masalah kita, apapun itu. Kesabaran atau panjang sabar adalah karakter Allah. Salah satu karakter Allah yang luar biasa dicerminkan dari ketika dia mengirimkan Yunus untuk orang-orang yang berdosa di Niniwe. Dengan sabar, Tuhan menghadapi itu semua. Dan yang dihasilkan adalah Niniwe bisa bertobat. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kesabaran kepada kita melalui ajarannya kepada murid-muridnya. Di Taman Getsemani, kalau kita ingat, di hari-hari terakhir dia pergi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berdoa. Tapi apa yang dilakukan oleh ketiga murid tersebut? Mereka tertidur. Sampai 3 kali Tuhan Yesus kembali kepada mereka, menegur mereka, berdoalah. Tapi mereka tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Ketika orang yang akan menangkapnya datang, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus hanya berkata, bangunlah, mari kita pergi. Matius 26 ayat 46a. Itu dikatakan, bangunlah, mari kita pergi. Dia tidak marah. Membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi dan panjang sabar. Bapak, Ibu, dan para siswa semua, bagaimana dengan kita sekarang ini? Sudahkah kita memiliki kesabaran dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa kesabaran menghasilkan kemenangan dan keberhasilan. Kesabaran kita kepada kedaulatan Allah akan serta-merta membuahkan kesabaran kita terhadap diri kita sendiri, kesabaran terhadap orang lain, kesabaran terhadap perubahan sosial. Marilah kita berusaha untuk memiliki karakter kesabaran dalam hidup kita sehari-hari sebagai remaja atau kita yang sekarang diberi kepercayaan sebagai orang tua dan pendidik. Kita dalam kesabaran tahu kita bisa berharap kepada Allah yang setia pada janji-janjinya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami belajar kepada Tuhan nilai atau karakter kesabaran. Kami tahu itu membutuhkan pengorbanan, kami tahu itu melalui ketahanan kami terhadap penderitaan. Tetapi kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang sabar menghadapi murid-muridnya dan juga Tuhan yang sabar kepada kami semua. Beri kepada kami kesabaran Tuhan menghadapi hari-hari belakangan ini. Hari-hari yang penuh dengan pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa janji Tuhan itu selalu akan ditepati. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pasti memaafkan.
Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.